Selamat datang. Jumpa lagi dengan ACN. Alur cerita novel. Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silahkan subscribe, like, komen, share, dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Menantu Super. Bab 4501-4510. Bab 4501 ini bukan kedai teh. Bayangan hitam itu tidak berbicara, dia tidak buta, bagaimana mungkin dia tidak melihat dengan jelas apa yang terjadi di kejauhan. Dia sangat marah sehingga seluruh tubuhnya gemetar karena marah. Han Sanqian yang hampir tidak bisa melindungi dirinya sendiri ini justru berani menyerang pasukannya saat ini. Menyebalkan sekali. Jangan terlalu terlibat dengannya. Perintahkan kolom keempat untuk menghentikan sementara misi dukungan dan segera selesaikan Han Sanqian sialan itu untukku. Pada saat yang sama, perintahkan kolom kelima untuk segera mendukung kota naga bawah tanah. Ya, bawahan menerima perintah dan mundur dengan cepat. Segera, situasi di medan perang disesuaikan. Kolom keempat yang dijebak oleh Han Sanqian menyesuaikan arahnya, menstabilkan moral tentara, dan mengepung kembali Han Sanqian dengan kolom 1, 2, 3, dan 3 yang melaju. Kolom kelima jauh di luar menyelesaikan misi dan menuju kota naga bawah tanah untuk mendapatkan dukungan. Kolom kelima tidak ikut serta dalam pertempuran, melainkan disergap di seluruh kota dari awal hingga akhir dan menjadi milik pasukan pinggiran. Bahkan saat ini, Han Sanqian mengetahui bahwa musuh telah dengan cepat menyesuaikan strateginya dan ingin menghentikannya, namun dia masih di luar jangkauannya. Salah satunya adalah dia dikepung lagi, dan pihak lain sudah bersiap. Kedua, kolom kelima memang terlalu jauh, dan sudah terlambat bagi Han Sanqian untuk bergegas mendekat. Melihat kolom kelima terlepas dari bawah hidungnya, Han Sanqian sangat tertekan, tetapi sebenarnya tidak ada cara lain. Membunuh. Namun hampir pada saat ini, terdengar semburan teriakan pembunuhan. Adegan yang mencengangkan muncul. Saya melihat beberapa kelompok orang tiba-tiba keluar dari samping. Meskipun orang-orang ini mengenakan pakaian biasa, jumlah absolutnya tidak banyak. Legiun Beruang Kutub. Meskipun dia adalah rekrutan baru, Han Sanqian dapat dengan jelas melihat dan mengenali saudaranya. Tetapi Han Sanqian juga tahu betul bahwa meskipun saudara-saudaranya memiliki keunggulan jumlah absolut, mereka tidak memiliki banyak peluang untuk menang melawan kelompok yang terdiri dari hampir semua pria elit berbaju hitam ini. Meski aku bahagia, mau tak mau aku merasa khawatir. Kemunculan mereka yang tepat waktu memang bisa menggagalkan niat strategis lawan, dan itu merupakan hal yang hebat. Tapi masalahnya adalah kekuatan bertarung mereka sama sekali tidak ada artinya. Daging Han Sanqian sakit. Ini semua adalah prajuritmu sendiri. Benar saja, saat orang-orang ini bergegas ke kolom kelima dan bertukar tembakan dengan mereka, pertempuran dengan cepat berubah seperti yang dibayangkan Han Sanqian. Rencana dukungan kolom kelima langsung terganggu, tetapi puluhan ribu resimen beruang kutub juga terus kehilangan pasukan dalam pertempuran tersebut. Kesenjangan kekuatan antara kedua belah pihak begitu besar sehingga pertarungannya hampir sepihak. Brengsek. Han Sanqian melihatnya dan merasa cemas di dalam hatinya. Tapi sekarang, satu-satunya cara yang tersisa adalah menghadapi tentara dan kuda di sekitarnya sesegera mungkin dan membunuh mereka sepenuhnya. Meskipun kekuatan saudara beruang kutub jauh lebih rendah, jika mereka memiliki tulang punggung, kerugian mereka akan diminimalkan. Memikirkan hal ini, Han Sanqian mengambil tindakan. Namun dia berpikir demikian, dan musuh jelas juga berpikiran demikian. Oleh karena itu, sekelompok orang segera mengintensifkan pengepungan dan penindasan terhadapnya, dan pada akhirnya mereka malah melakukan apapun. Hal ini membuat serangan mendadak Han Sanqian hampir sulit dilakukan. Waktu berlalu dengan cepat, dan saudara-saudara dari Legiun Beruang Kutub juga berjatuhan. Saat ini, kota naga bawah tanah. Saat ledakan meningkat, Su Yingxia tahu bahwa gerakan kali ini cukup untuk mengguncang orang-orang di atas. Saya harap pemindahan harimau menjauh dari gunung seperti ini dapat membantu Han Sanqian meringankan banyak tekanan. Begitu dia selesai berbicara, seseorang bergegas mendekat. Dia adalah mata-mata yang diatur oleh Scar untuk mencari tahu apa efek ledakan tersebut. Bagaimana? Su Yingxia bertanya. Pihak lain telah mengirim orang untuk mendukung mereka, tetapi pemimpin aliansi memblokir salah satu pasukan, dan anggota Legiun Beruang Kutub kami juga memblokir salah satu pasukan. Kedua belah pihak sedang bertempur. Mendengar ini, mata Su Yingxia tiba-tiba berbinar. Su Yingxia berharap Han Sanqian akan membantu.
Tetapi orang-orang dari Legiun Beruang Kutub memilih untuk mengambil inisiatif tanpa komando dan kepemimpinan dari pemimpin mereka, sesuatu yang tidak pernah diharapkan oleh Su Yingxia. Bagaimanapun, ini adalah kabar baik. Oke, meskipun mereka tidak bisa turun, bermainlah dengan mereka untuk yang lebih besar. Sebuah cibiran muncul di sudut mulut Su Yingxia. Bab 4502 Penghancur Bawah Tanah. Perintahkan semua saudara di tingkat itu untuk hanya menyisakan beberapa pasukan. Sedangkan saudara-saudara lainnya, kembalilah padaku. Ya, mengikuti perintah Su Yingxia, Ah Zuo kembali bersama 44 orang tidak lama kemudian. Di pintu masuk celah, dia meninggalkan 20 orang untuk sementara bertugas jaga. Ah, kamu juga memimpin beberapa saudara kembali dengan cepat. Nyonya, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Nyonya, tolong beri instruksi. Sial, jika mereka tidak berani turun, kami akan membunuh mereka. Hehe, pemimpin aliansi membantu kita mengganggu kita, dan kita akan membunuh mereka di bawah. Kali ini mereka seperti naga. Kita bahkan bisa menarik lehernya dengan menarik mereka dari kedua sisi. Sekelompok saudara semuanya penuh momentum, pokoknya sudah seperti ini, mereka tidak punya banyak ide, hanya satu kata. Itu dia. Su Yingxia mengangguk dan tersenyum lembut. Jangan cemas, kamu harus melakukan sesuatu dengan rencana. Jika Anda ingin menghancurkan sesuatu, Anda harus melakukannya selangkah demi selangkah. Semua orang mematuhi perintah. Wow, semua orang segera berdiri. Dibagi menjadi 2 tim, satu tim segera menjalankan misi sebelumnya untuk menyelamatkan lebih banyak sandera. Zuo, pimpin tim dan segera berangkat. Ya, Zuo melambaikan tangannya, dan lebih dari 30 saudara segera mengikutinya. Tugasmu adalah mengikuti pasukan Zuo. Setelah mereka menyelamatkan orang-orang, kamu harus segera menumpuk semua bahan yang mudah terbakar di rumah untukku. Kalau begitu, gunakan kain bakar terbaik atau sejenisnya untuk menarik timah ke tengah jalan, paham? Anda menyentuh kepalanya dengan bingung, tapi dia mengerti apa misinya. Namun, apa tujuannya melakukan ini? Dia benar-benar bingung. Scar menyentuh kepalanya, Nyonya, apakah Anda ingin membakar tempat ini? Su Yingxia mengangguk, Anda tidak bisa membiarkan saya meledakkannya dengan energi sejati saya lagi dan lagi, bukan? Sekali atau 2 kali tidak apa-apa. Jika kota naga bawah tanah sebesar itu diledakkan dengan ki murni sepanjang waktu, belum lagi Su Yingxia tidak dapat menahannya. Bahkan jika Han San Qian datang, kota itu tetap harus sebesar itu. Sebagai 1 kepala dan 2 kepala. Lagi pula, area ini terlalu besar. Bahkan tidak bisa digoreng. Anda mengerti dan mengangguk, apa yang dikatakan Nyonya masuk akal. Akan menghemat banyak upaya untuk menghubungkan semua rumah dan kemudian membakarnya. Lagi pula, efek membakar kota dengan api tidak lebih buruk daripada meledakkannya dengan Zenki. Su Yingxia tersenyum, saya pikir efeknya mungkin lebih baik daripada pengeboman. Su Yingxia sangat bersemangat saat memikirkan tentang nyala api yang membumbung ke langit dan terus berlanjut. Saya yakin orang-orang itu akan sangat terkejut saat itu. Jika kamu tidak peduli padaku, maka aku akan bermain denganmu dan membuat yang lebih besar. Itu tergantung apakah Anda sanggup menanggungnya atau tidak. Apa yang kamu lakukan sambil berdiri diam? Waktunya tidak banyak, jadi bertindaklah cepat. Ya. Sekelompok orang memahami apa yang ingin dilakukan Su Yingxia, dan mereka semua bersemangat. Di bawah kepemimpinan Ah Zuo, kebanyakan orang dengan cepat mulai mengikuti pasukan Ah Zuo. Su Yingxia juga tidak menganggur, dia mengatur ulang tempat duduknya dan langsung memulai perawatan. Segera, 1 demi 1 orang dibawa keluar oleh Ah Zuo, dan Ah Yu bertanggung jawab menyiapkan bahan api di belakang. Begitu saja, sekitar setengah jam kemudian, 1000 orang lainnya berhasil diselamatkan, dan ribuan rumah dikosongkan. Su Yingxia sangat lelah, tetapi suasana hatinya sangat baik saat ini dan tidak berniat untuk istirahat. Setelah berjalan beberapa langkah menuju Ah Yu sudah mengambil sehelai kain besar dan membuat sumbu. Sekringnya tersebar seluruhnya dan dapat menerangi hampir setiap rumah secara langsung. Wanita. Melihat Su Yingxia datang, Ah Yu menyerahkan obornya kepada Su Yingxia. Su Yingxia mengambil obor, apakah semua orang sudah dievakuasi? Ah Yu mengangguk, semua orang telah dievakuasi. Bahkan di sekitar rumah tempat kebakaran terjadi, saya telah membersihkannya sepenuhnya untuk mencegah api menjadi terlalu besar untuk dikendalikan dan berdampak pada orang yang tidak bersalah. Bagus sekali. Su Yingxia tersenyum puas, mengangkat obornya dengan ringan, dan tersenyum dingin. Selanjutnya, biarkan mereka menghargai apa artinya menyalakan api di padang rumput.
Setelah mengatakan ini, Su Yingxia langsung meletakkan obornya ke tanah. Ledakan. Dalam sekejap, lidah api bermunculan, hingga Bab 4503, Su Yingxia, pelaku pembakaran. Seperti kembang api yang dinyalakan. Ini seperti pesawat ulang-alik naga api. Sekeringnya menyebar ke berbagai rumah. Ini bukan bubuk mesiu, jadi tidak ada sensasi ledakan. Namun efek yang ditimbulkannya belum tentu lebih buruk dari bubuk mesiu. Saat rumah tersebut dibakar, api perlahan mulai menjalar. Hingga akhirnya, ketika seluruh api menyala seluruhnya, efeknya mencapai puncaknya dalam sekejap. Dentur. Apinya melonjak langsung dari tanah. Setelah itu, mereka kembali terhubung satu sama lain, dan dalam sekejap, api melesat langsung ke langit dan tiba-tiba berkobar. Ledakan. Kali ini, lautan api terus berlanjut dan melesat langsung ke langit. Bahkan Su Yingxia sudah mengira apinya mungkin sangat besar, jadi dia menjauhkan orang darinya terlebih dahulu. Namun rombongan masih bisa merasakan panas yang ditimbulkan oleh api tersebut. Namun dibandingkan dengan panas yang tak tertahankan ini, sekelompok orang lebih mengkhawatirkan perasaan orang-orang di atas saat ini. Benar saja, orang-orang di atas akan bersenang-senang membunuh mereka. Meskipun Han Sanqian mencoba yang terbaik untuk menghentikannya, orang ini juga dikelilingi oleh 4 kolom saat ini. Keempat kolom tersebut memiliki setidaknya 20.000 personel dalam hal penataan personel. 20.000 orang ini semuanya adalah elit di kalangan elit. Bahkan mereka yang sekuat Han Sanqian selalu dirugikan. Belum lagi bergegas mendukung Legiun Beruang Kutub, Han Sanqian sekarang hanya berpikir bahwa dia hampir tidak dapat bertahan hidup, dan itu sudah bagus. Itu hanyalah bodhisattva tanah liat yang menyeberangi sungai. Di sisi lain, Legiun Beruang Kutub, yang berada di front kedua dan sedang bertempur berdarah dengan kolom kelima musuh, benar-benar sedang bertempur dalam pertempuran berdarah saat ini. Kesenjangan kekuatan yang besar tidak akan melambat seiring berjalannya waktu, tetapi hanya akan semakin lebar. Banyak tentara yang terjatuh satu demi satu dan tidak pernah sempat bangkit lagi. Pasukan dalam jumlah besar juga mulai dibubarkan. Melihatnya, kolom kelima hendak berhasil ditembus. Ledakan. Nyala api besar menyembur langsung dari lubang yang sebelumnya meledak. Api besar itu langsung membakar seluruh langit menjadi merah. Sekelompok orang juga berhenti tepat waktu dan menatap kosong ke sana. Bayangan hitam muncul di cahaya api. Melihat ke arah cahaya api, dia tidak bisa menahannya sejenak, dan seteguk darah hijau muncrat. Laporkan. Bayar. Sesuatu yang besar terjadi. Api menyambar ke langit, tetua. Bayangan hitam itu sangat marah hingga dia menutupi dadanya dengan tangan dan terdiam beberapa saat. Dia melihatnya dan tidak lagi membutuhkan orang lain untuk menusuk hatinya. Tetua, kami membutuhkan dukungan segera. Jika tidak, dengan intensitas api seperti itu, seluruh kota naga bawah tanah akan segera dilalap api. Jangan lupa, kota naga bawah tanah ini sangat penting bagi kami. Bentak. Begitu bawahannya selesai berbicara, dia langsung menamparkan wajahnya. Apakah kamu sudah selesai? Apa aku tidak tahu ini? Usai mendapat tamparan, bawahannya langsung menjadi lebih jujur. Meski masih cemas, ia tak berani berkata apa-apa. Melihat api yang mengerikan itu, He Ying sebenarnya lebih cemas dan khawatir dibandingkan siapapun. Dia tidak pernah menyangka bahwa meskipun dia membiarkan sekelompok orang itu pergi dalam waktu singkat, sekelompok orang itu akan menyebabkan banyak hal dalam waktu sesingkat itu. Waktu. Hancurkan semuanya. Itu sudah cukup untuk pergi ke kota naga bawah tanah dan meledakkan sebagian darinya, tapi sekarang, aku bahkan lebih berani untuk membakarnya. Itu tidak bisa ditoleransi. Kenapa kamu masih berdiri di sana? Perintahkan pasukan kelima untuk segera membunuh mereka. Para bawahan menerima perintah tersebut, namun tidak terburu-buru pergi. Mereka hanya memandangnya dengan cemas. Bayangan hitam itu melotot tajam. Dia buru-buru berkata, Elder, menurut situasi saat ini, jika unit kelima turun, saya khawatir. Itu akan memakan waktu setengah jam. Di seberang sana ada puluhan ribu orang, bahkan puluhan ribu babi, butuh waktu lama untuk membunuh mereka dengan satu pisau. Anehnya, orang-orang itu berjuang begitu lama dan banyak orang yang meninggal, namun mereka tidak takut sama sekali. Kalau digantikan pasukan lain, saya khawatir mereka sudah lama tumbang. Kalau begitu minta saja kolom pertama untuk mendukungku. Dalam 10 menit, aku ingin melihat pasukan memasuki kota naga. Tapi di mana Han Sanqian? Bab 4504 Saudaraku, di mana rutinitasmu? Di mana Han Sanqian? Black Shadow mengulangi pertanyaan bawahannya. Namun nadanya bukanlah nada ragu, melainkan kemarahan.
Han Sanqian sangat bodoh. Sarangnya telah diambil alih sekarang, dan yang ada dalam pikirannya hanyalah kemarahan yang tak ada habisnya dan niat untuk membunuh para penyabot itu. Apakah dia punya banyak kendali di sana? Bahkan jika detasemen pertama hilang, masih ada 3 kolom. Jika lebih dari 10.000 orang mengepung dan menyerangnya, apakah Anda berbicara kepada saya tentang Palu? Ayo, ayo, ini perintah kematian. Dia marah, dia benar-benar marah, dan dia tidak lagi memiliki ketenangan dan rasa puas diri seperti sebelumnya. Bawahan langsung menerima perintah tersebut dan tidak berani mengabaikan sama sekali. Setelah beberapa saat, formasi mulai berubah lagi. Kolom pertama mulai mundur perlahan dari sekitar Han Sanqian, dan bergerak menuju kolom kelima dengan tertib. Tampaknya setelah menderita kerugian besar terakhir kali ini pihak lain jelas lebih pintar. Ketika kolom pertama mendukung, kolom ketiga dan keempat sebagai kekuatan utama mengintai Han Sanqian, sedangkan kolom kedua sengaja memperluas garis pertahanan untuk membentuk titik pengepungan kedua. Keberadaannya mempunyai tujuan yang jelas. Cegah Han Sanqian mengambil tindakan untuk mencegah kolom pertama mendukung kolom kelima. Setelah Han Sanqian memiliki ide ini dan dapat langsung melewati pengepungan pertama, pengepungan kedua dari kolom kedua akan segera menyerang. Dilihat dari perluasan garis pertahanan yang disengaja, tujuannya sangat jelas. Sambil membantu mundur kolom pertama, mereka dapat terus bersatu dengan kolom ketiga dan keempat di dalam untuk membentuk serangan menjepit yang lengkap. Jelas sekali, kelompok orang ini telah memutuskan untuk memakan pasukan beruang kutub hidup-hidup dan tidak memberi Han Sanqian kesempatan untuk menimbulkan masalah. Jika musuh mereka bukan Han Sanqian, maka formasi tong besi ini akan menjadi eksistensi tingkat dewa yang seperti mimpi buruk. Namun sayangnya, musuh mereka adalah Han Sanqian. Seseorang yang telah melakukan pertempuran berdarah hampir di dunia Bafang. Baik itu kemampuan seorang prajurit individu atau komando dan kendali sebuah tim, hampir semuanya telah mencapai puncaknya. Dia bahkan tidak perlu melihat niat taktis lawan, dia tahu sekilas apa yang sedang terjadi. Dengan senyuman dingin, Han Sanqian mengayunkan kapak pangu miliknya dan membuka jalan dengan pedang giok dan roda bulan api langit, dan langsung menuju ke arah yang berlawanan dengan pasukan beruang kutub. Saat ini, masa yang semula tertib langsung panik. Bagaimanapun, kelompok orang ini telah memblokir semua jalan bagi Han Sanqian untuk memberikan dukungan, tetapi mereka tidak pernah berpikir bahwa Han Sanqian bahkan tidak mencoba untuk mendukungnya, tetapi langsung pergi ke sisi lain. Bunuh. Karena saya belum memikirkannya, pertahanan di sana jelas jauh lebih longgar. Ketika seseorang seperti Han Sanqian memberikan dampak, garis pertahanan yang lemah segera mengendur. Apa yang akan dilakukan bajingan ini? Sombra hanya tercengang. Sialan Han Sanqian, dia tidak bermain sesuai rutinitasnya sama sekali. Tetua, orang itu sepertinya sedang melarikan diri, kata bawahan lainnya dengan tergesa-gesa. Mau lari. Dilihat dari medan perang, sepertinya memang demikian. Sejumlah besar pasukan ditempatkan di sisi kiri Han Sanqian, dan pengepungan kolom kelima, pertama dan kedua ada di sini. Meskipun kolom ketiga dan keempat mengikuti perintah untuk menguntit Han Sanqian, fokus mereka terutama pada mencegah Han Sanqian pergi ke kiri untuk mendapatkan dukungan. Han Sanqian ini tiba-tiba membunuh ke arah kanan. Meskipun ada ribuan orang yang mengelilinginya di sisi kanan, itu masih terlalu tipis untuk orang super kuat seperti Han Sanqian. Tetua, apa yang harus kita lakukan? Saat He Ying mendengar ini, tekanan darahnya melonjak tajam. Aku harus bertanya pada siapa? Han Sanqian, kamu jalang, pahlawan macam apa kamu? Apakah kamu berencana untuk meninggalkan saudaramu dan melarikan diri sendiri sekarang? Bayangan itu meraung keras. Sebenarnya ada dua tujuan dia melakukan ini. Salah satunya tentu saja mengutuk Han Sanqian, dan di saat yang sama dia sangat marah, bagaimana jika orang ini merasa malu dan berbalik lalu kembali. Yang kedua adalah memberitahu anggota Korps Beruang Kutub yang melakukan pertempuran berdarah dengan 3.000 orang di Korea Selatan bahwa usaha Anda tidak sepadan. Han Sanqian, aku hampir marah padamu karena tidak mengikuti aturan. Aku ingin melihat sekarang, bajingan, apalagi yang bisa kamu lakukan. Semangat militer telah menyebar. Saya ingin tahu apa lagi yang dapat Anda lakukan. Bab 4505, Saudaraku, kamu merindukan seseorang. Setelah Legiun Beruang Kutub menyerah, kedua pasukannya dapat segera bersatu, dan pada saat itu, pasukannya tidak lagi mempunyai hambatan. Dengan cara ini, dia akan mendapat lebih banyak. Han Sanqian, kamu pengecut, sayang sekali saudara-saudaramu masih bekerja keras di sana. Saya benar-benar merasa kasihan pada mereka. Seperti kata pepatah,
tentara yang mengamuk akan melemahkan seluruh keluarga. Bayangan hitam memanfaatkan kesempatan itu dan mengejek dengan liar, menghancurkan moral musuh. Meskipun Han San Qian tidak terpengaruh sama sekali, Legiun Beruang Kutub jelas sangat terpengaruh. Mereka awalnya bekerja keras untuk bertahan hidup, tetapi ketika mereka mendengar berita itu, meskipun mereka tidak segera meninggalkan baju besi mereka dan melarikan diri, setidaknya semangat mereka sangat terpengaruh. Dan dalam situasi di mana Anda sudah berada pada posisi yang sangat dirugikan, sangat fatal jika jantung Anda terkena dampak seperti ini. Benar saja, di bawah serangan ganas yang diilhami oleh musuh, pasukan Beruang Kutub semakin terdesak dalam sekejap. Han San Qian mengerutkan kening, seolah-olah dia tidak punya niat untuk peduli sama sekali. Dia hanya mengerutkan kening dan terus membunuh pengepungan di depannya dengan gila-gilaan. Segera, Han San Qian hampir siap menerobos. Tetua, wanita jalang Han San Qian ini tampaknya benar-benar bertekad untuk melarikan diri. Apa yang harus kita lakukan? Melarikan diri. Black Shadow tersenyum lembut. Tadi dia marah dan sedikit bingung, tapi sekarang dia sudah tenang dan pikirannya sudah tenang, dan ketenangannya kembali lagi. Biarkan dia kabur. Biarkan dia kabur. Para bawahannya sedikit bingung. Bayangan itu mengangguk dengan berat. Benar, biarkan Han San Qian kabur. Semakin dia melarikan diri, semakin cepat moral anak buahnya menurun. Sekelompok pasukan yang mengandalkan jumlah untuk berperang, kalaupun tidak tega, mereka hanyalah anak domba yang akan disembelih. Selama mereka dikalahkan, kolom gabungan dapat dengan cepat mendukung kota naga bawah tanah. Adapun Han San Qian tidak masalah, kemana dia bisa melarikan diri. Bagaimanapun, berlarian, dia juga ada di kota ini. Setelah dia mengatasi krisis di tempat lain, dia akan bergabung untuk mengepung dan menekan Han San Qian. Saat itu, dia, Han San Qian, juga akan mati. Oleh karena itu, membiarkan Han San Qian melarikan diri sekarang sebenarnya hanya membiarkannya hidup lebih lama. Bawahan itu mengerti dan tidak berkata apa-apa lagi. Dia tetap berada di samping bayangan hitam dan diam-diam mengamati situasi di lapangan. Wow, kedatangan Han San Qian menjadi semakin sengit. Ia benar-benar seperti orang yang rakus hidup dan takut mati, ketika melihat musuh memberinya kesempatan, ia bertarung sekuat tenaga. Mereka yang menghalanginya sudah tidak mampu melawan, dan melihat tidak ada perintah terbaru dari atas, dan tidak ada yang dikirim untuk mendukungnya, moral tentara untuk sementara melemah. Berjuang dan mundur, keberhasilan terobosan Han San Qian hampir terlihat. Membunuh. Han San Qian memanfaatkan kesempatan itu, berbalik ke depan, menerobos pengepungan, dan berjuang untuk keluar. Pada saat yang hampir bersamaan, Legiun Beruang Kutub tiba-tiba mengeluarkan teriakan pembunuhan. Setelah terganggu dan dibunuh secara brutal dengan lebih gila lagi, Legiun Beruang Kutub tidak hanya tidak runtuh sepenuhnya seperti yang diharapkan, tetapi tiba-tiba meledak dengan kekuatan ledakan yang tak terbatas. Dalam sekejap, sekelompok orang ini segera berkumpul. Bertarung dengan berani dan bunuh. Tetua. Aneh, sekelompok legiun sipil busuk itu, sial, bukan saja mereka tidak menyerah, tapi mereka juga bangkit untuk melawan kita saat ini, kata bawahan itu buru-buru. Bayangan hitam itu mengerutkan kening, melihat ke medan perang di depan, dan mengerutkan kening sejenak, katakan pada mereka yang tak tersentuh untuk tidak melakukan perlawanan yang sia-sia. Selama mereka tidak melawan, mereka tidak perlu dibunuh. Ya, bawahan menerima perintah. Setelah beberapa saat, Kapten Kolom Kelima memerintahkan pasukan untuk menghentikan sementara serangan dan berteriak kepada Korps Beruang Kutub. Para atasan melihat bahwa kamu menyedihkan dan memberikan perintah khusus untuk menyerahkan senjata mereka dan menyerahkan senjata mereka tanpa membunuh mereka. Setelah mengatakan ini, dia memandang semua orang dengan dingin, menunggu pasukan Beruang Kutub menyerah. Menyerah. Beberapa orang yang berdiri di depan kerumunan saling memandang, lalu saling mencibir. Aku akan memilih ibumu. Dengan kata-kata makian seperti itu, sang kapten sangat marah hingga ingin langsung membunuhnya untuk melampiaskan amarahnya. Tapi kemudian dia memikirkan tentang perintah dari atasannya, dan menahan amarahnya dan bertanya dengan suara dingin, brengsek, pemimpinmu telah melarikan diri, apakah kamu yakin ingin terus berperang? Pemimpinnya. Pria itu mencibir, ya, dia adalah pemimpin kita, tetapi tahukah Anda siapa pemimpin kita yang sebenarnya? Bab 4506 bayar harganya. Apakah kamu punya pemimpin lain? Kapten itu mengerutkan kening, sedikit bingung. Han San Qian sudah menjadi pemimpin terbesar mereka, dan dalam hal kemampuan, dia seharusnya sama. Tapi kenapa orang ini mengatakan ini? Jika itu hanya masalah kata-kata,
kecil kemungkinannya mereka akan bertarung sampai mati demi hal ini. Tapi selain Han San Qian, siapa lagi yang lebih cocok dari dia? Wei Hao, Kastil Tianmo. Pria itu tersenyum dingin dan menatap sang kapten. Benteng Tianmo, itu benar. Jangan katakan bahwa Han San Qian melarikan diri. Bahkan jika dia mengkhianati kami dan bergabung denganmu, lalu kenapa? Kami akan melawanmu sampai akhir. Karena ini adalah kastil iblis, dan ini adalah kota kita. Benarkah, saudara? Kata-katanya membuat darahnya mendidih, dan para jenderal di belakangnya hampir sama bertekadnya dengan dia dan menjawab serempak, bunuh. Melihat postur ini, bahkan sang kapten pun merasa takut. Tidak ada yang menyangka bahwa ketika keadaan sudah sampai pada titik ini, lalat tanpa kepala ini masih dengan keras kepala menolak untuk menyerah dan ingin bertarung sampai akhir. Keras kepala. Sang kapten tampak dingin dan melambaikan tangannya untuk segera meminta instruksi kepada para tetua. Di sisi bayangan hitam, melihat kolom kelima yang belum mengambil tindakan, mereka juga bingung. Jika mereka ingin menyerah, mereka yang tidak tersentuh juga harus mengambil tindakan. Pada saat ini, bawahannya juga bergegas, menundukkan kepala, dan berkata dengan rasa takut, laporkan kepada para tetua, Kapten kolom kelima telah mengikuti perintah Anda untuk merekrut dan menyerahkan pasukan yang tak tersentuh. Bayangan hitam itu berbisik pelan, lalu kenapa kita tidak melihat mereka bergerak? Tetua, orang-orang tak tersentuh itu begitu berani sehingga mereka mengabaikan upaya kita untuk menyerah. Dikatakan juga. Mendengar ini, Black Shadow langsung marah, apalagi yang mereka katakan. Ya, orang-orang tak tersentuh itu juga mengatakan. Bahkan jika mereka tidak memiliki Han San Qian, mereka akan tetap melawan kita sampai akhir, karena kastil iblis adalah milik mereka. Mendengar ini, bayangan hitam langsung menjadi geram. Kalian bajingan, sekelompok orang tak tersentuh, mereka bahkan tidak tahu apa itu langit dan bumi. Itu hanya pengkhianatan. Yah, aku sudah memberi mereka cukup banyak kesempatan. Karena mereka tidak tahu bagaimana menghargainya, biarkan saja mereka pergi. Perintahkan kolom ketiga dan keempat untuk terus mengejar Han San Qian. Tugaskan aku kolom kedua untuk menyerang base camp. Kolom pertama dan kelima memberiku giliran segera dan menghancurkan mereka yang tak tersentuh. Ya. Bawahan menerima perintah itu dan segera mundur. Tiba-tiba, peluit aneh terdengar dari seluruh tim. Saat peluit dibunyikan, tim segera berkumpul, lalu mengubah formasi, dan mulai menyesuaikan diri sesuai perintah bayangan hitam. Tidak lama kemudian, tentara secara resmi kembali ke posisinya. Membunuh. Begitu perintah diturunkan, tentara segera menunjukkannya. Detik berikutnya, aksinya resmi dimulai. Han San Qian juga berakselerasi di saat yang sama, tiba-tiba membuang dua kolom pengejarnya. Dengan keterampilan fisik Han San Qian, begitu dia keluar dari pengepungan, mencoba mengejarnya hanya dengan mengandalkan kecepatan pada dasarnya setara dengan angan-angan. Hanya dalam sekejap mata, dia menghilang di depan semua orang. Sekelompok besar orang langsung bingung, di mana orangnya. Sial, kecepatan macam apa ini? Kelompok pria berbaju hitam ini hampir menonjol, dengan sosok hantu, tetapi di depan Han San Qian, mereka masih merasa tidak berdaya dan bahkan tidak bisa melihat bayangan. Kapten, apa yang harus kami lakukan? Kami diminta mengejar Han San Qian, tapi Han San Qian sudah pergi. Kapten juga bingung, lalu memandang kapten di sebelahnya, keempat, bagaimana menurutmu? Kolom keempat bertanggung jawab atas kolom keempat dan berada pada level yang sama dengannya. Pendapatnya jelas sangat penting saat ini. Kakak ketiga, aku juga tidak tahu. Bagaimana kalau maksudku, kita mencarinya secara terpisah. Lagi pula, saya tidak bisa menangkapnya sekarang, jadi saya terus mencarinya, dan setidaknya saya tidak mengendurkan tanggung jawab saya. Oke, kamu pergi ke sana dan aku akan pergi ke sini. Begitu kita menemukan sesuatu, kita berdua akan mengirimkan sinyal dan bekerja sama untuk menyerangnya. Bagus. Begitu kata-kata itu keluar, kedua kolom itu segera mengambil tindakan dan mulai mengejar Han San Qian seperti karpet. Namun hanya Han San Qian sendiri yang tahu apa tujuan sebenarnya saat ini. Pada saat ini, kota naga bawah tanah melihat kebakaran terjadi. Su Yingxia tahu bahwa sudah waktunya membuat rencana selanjutnya. Bab 4507 pasangan ini agak tak terkalahkan. Saudaraku, tunggu apa lagi? Mulai operasi gelombang kedua. Setelah mengatakan itu, Azuo dan Ayu memulai tindakan baru. Namun saat terjadi kebakaran, tim Azona tidak berdiam diri. Mereka terus melakukan operasi penyelamatan sejak dini. Saat ini,
Ketika Su Yingxia hendak meluncurkan gelombang kedua, sebenarnya banyak wanita yang mengantri menunggu perawatan Su Yingxia. Tindakan Ah Yu dimulai lebih cepat. Pergerakan kelompok menjadi semakin lincah. Namun tidak lama kemudian, suara pedang dan senjata terdengar dari pintu masuk di seberang celah. Su Yingxia tahu betul bahwa pasukan musuh datang untuk membunuh mereka. Zuo, segera pimpin orang untuk menyelamatkan. Berapa banyak waktu yang bisa kita beli? Su Yingxia memerintahkan. Ah Zuo segera menghentikan apa yang dia lakukan, menerima perintah dan langsung pergi. Ah kamu, ambil alih dari Ah Zuo. Ya. Namun, rencana tersebut perlu sedikit diubah, dan kami akan melanjutkan dengan rencana B. Ya. Ah Yu segera menerima perintah tersebut, dan detik berikutnya, dia memimpin pasukan yang tersisa untuk bertindak. Namun, dia tidak mengikuti rute yang baru saja diambil Zuo untuk menyelamatkan orang, melainkan menggunakan rute terluar yang sangat aneh dan jauh untuk menyelamatkan orang. Nyonya, menurut rencana B Anda, dibutuhkan setidaknya setengah jam untuk melakukan ini, Scar mau tidak mau berkata. Su Yingxia mengangguk, itulah mengapa saya terus menyuruh Zuo untuk menolak setidaknya setengah jam. Scar mengangguk, dari sudut pandang medan, mudah untuk dipertahankan tetapi sulit untuk diserang. Sekelompok pencuri pernah mencoba menggunakan benteng seperti itu untuk memfasilitasi pertahanan mereka sendiri. Tanpa diduga, hari ini, hal itu menjadi batu sandungan bagi mereka untuk melakukannya. Menyerang. Saya khawatir, ini yang disebut siklus surga yang baik. Setengah jam, saya yakin Zuo bisa melakukannya. Tidak buruk. Su Yingxia setuju dengan pandangan ini. Meskipun dia tahu betul bahwa kelompok Zuo bukanlah tandingan mereka, terkadang keuntungan yang didapat dari medan dapat menutupi banyak kekurangan mereka. Kita harus pergi secepat mungkin. Meskipun kita punya banyak waktu, kita bisa menghemat waktu untuk Zuo dan yang lainnya, yang berarti Zuo dan yang lainnya akan menderita lebih sedikit korban. Bawahanku mengerti. Setelah mengatakan ini, Su Yingxia mengambil pasukan yang tersisa dan mengambil tindakan, mengikuti jejak Ah Yu dan yang lainnya. Laporan. Kolom kedua telah bergegas ke base camp dan saat ini sedang melawan musuh. Berapa lama untuk mendapatkannya? Black Shadow bertanya dengan dingin. Itu akan diambil dalam waktu setengah jam. Setengah jam. Tetua, apakah kamu lupa benteng yang kami pasang di pintu masuk? Black Shadow menarik napas panjang dan mengangguk, itu benar. Namun, setengah jam masih terlalu lama. Jangan lupa, itu adalah kota naga kita. Sekali. Bawahan saya segera memerintahkan kolom kedua untuk merebut izin itu dengan segala cara. Hebat. Di mana tim lainnya? Legiun tak tersentuh itu juga bisa dimusnahkan dalam waktu setengah jam. Mereka tidak layak disebutkan sama sekali. Membunuh mereka tidak ada bedanya dengan membunuh babi. Hanya saja. Hanya apa? Bayangan hitam mengerutkan kening. Hanya saja kolom ketiga dan keempat yang mengejar Han Sanqian gagal mengejar Han Sanqian. Saat ini Han Sanqian sudah tidak terlihat. Namun kedua kolom tersebut telah berpisah dan mengejar Han Sanqian. He Ying sedikit marah, tapi dia juga bisa memikirkannya, lagi pula, di mana kemampuan Han Sanqian. Han Sanqian tiba-tiba menghilang. Menurutmu apakah dia melarikan diri atau punya rencana lain? Setelah bayangan hitam selesai berbicara, dia melihat bawahan yang lebih dekat di sekitarnya. Beberapa bawahan langsung saling berpandangan. Mereka tahu betul pentingnya menjawab pertanyaan semacam ini saat ini, karena jika mereka menjawab salah atau bahkan membuat para sesepuh mengambil keputusan yang salah, akibatnya akan sangat serius. Setelah memikirkannya, tidak ada bawahannya yang berani mengatakan hal yang tidak masuk akal. Saya ingin mendengar pendapat orang yang lebih tua. Bab 4508, itu seorang pembelot. Bergantung pada bayangan itu mengumpat pelan. Dia awalnya ingin menanyakan pendapat bawahannya, tetapi sekelompok bajingan takut disalahkan, jadi mereka menanyakannya secara langsung. Ini sangat memberatkan dan menjijikkan. Namun, bajingan ini memiliki potensi yang bagus sebagai anjing. Setidaknya, saya tidak ingin disalahkan tetapi membuat diri saya kentut pelangi. Jika Anda bersedia mendengarkan pendapat Anda sendiri, bukankah ini secara langsung memberi Anda kesempatan untuk pamer? Jika bawahannya mau memberi, dia pasti tidak punya kemungkinan untuk menolak. Memikirkan hal ini, dia mendengus pelan, saya pikir Han Sanqian melarikan diri. Lolos. Para bawahan saling memandang. Mengapa tetua mengatakan ini? Lalu mengapa Han Sanqian harus melarikan diri? Ya, cucu ini mungkin juga langsung pergi ke kota naga bawah tanah. Apa yang harus kita lakukan? Elder, tolong bantu kami menghilangkan keraguan kami.
Para bawahan menundukkan kepala mereka satu persatu dan berbicara dengan lembut. Para sesepuh juga tidak marah, meski bertanya pada diri sendiri, sebenarnya mereka memberi kesempatan pada diri sendiri untuk terus tampil. Dia mengetahui hal ini dengan sangat baik. Apa yang akan terjadi dengan situasi di kota Dungeon, bahkan jika dia pergi ke sana? Menurutmu apakah dia akan pergi ke sana? Setelah mendengar apa yang dikatakan tetua itu, beberapa orang mengangguk. Apa yang dikatakan tetua itu masuk akal. Kota naga bawah tanah benar-benar seperti labu. Bagian dalamnya besar tetapi memiliki pintu masuk yang kecil. Jika Han Sanqian memasukinya dengan gegabah, itu sama saja dengan memintamu memasuki guci. Selama dia tidak bodoh, meskipun dia sampai di sana, dia mungkin akan segera menemukan petunjuknya. Jadi, satu-satunya pilihannya adalah melarikan diri. He Ying sangat senang dan puas setelah mendengar persetujuan anak buahnya. Tapi tetua, saya ingin bertanya, bagaimana jika dia pergi? Maksud saya, jika dia tidak pergi, itu masih dugaan subjektif kami. Saya khawatir jika itu terjadi. Kemungkinan kejadian ini sangat rendah, Black Shadow tersenyum percaya diri. Tetua, apa maksudnya ini? Ini masih membutuhkan penjelasan dari para tetua. Jangan pikirkan itu. Jika Han Sanqian benar-benar orang yang setia, dia akan menyerahkan begitu banyak orang untuk mati di sana dan melarikan diri untuk merawat dirinya sendiri. Benar, orang dengan tingkat kultivasi tinggi seperti dia seringkali paling takut mati. Kenapa? Tidak mudah bagi mereka untuk berlatih. Benar sekali, apalagi bagi orang seperti Han Sanqian yang begitu kuat hingga hampir mesum. Orang yang bertelanjang kaki tidak takut memakai sepatu. Terkadang sepatu ini dipakai terlalu bagus, yang pasti akan membuat orang merasa lebih tertekan dan menyayanginya. Mereka lebih banyak. Sekelompok orang sedang mengobrol dan tampak sangat yakin bahwa Han Sanqian telah melarikan diri. Bawahan yang sama yang sebelumnya sedikit tidak yakin terus berkata dengan kecerdasan emosional yang sangat rendah, tapi bagaimanapun juga, saya selalu berpikir bahwa ini hanyalah spekulasi sepihak kita. Untuk hal-hal seperti ini, menurutku melihat adalah mempercayai. Begitu dia selesai berbicara, beberapa orang langsung merasa tidak puas dan ingin membantah. Bayangan itu melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh, hei, jangan terlalu bersemangat. Apa yang dia katakan mungkin tidak masuk akal. Dalam menghadapi musuh yang kuat, yang terbaik adalah berhati-hati dalam segala hal yang kita lakukan. Kemudian, bayangan hitam itu mengangguk ke orang di sebelahnya. Pria itu segera mengerti, lalu menggerakkan tangannya dan melepaskan sesuatu ke langit. Setelah itu, dalam waktu kurang dari 1 menit, 5 pria berbaju hitam bergegas mendekat. Lihat para tetua. Kelima orang tersebut semuanya berpakaian hitam, namun mereka sangat lincah. Semuanya adalah agen intelijen dari 5 kolom dan bertanggung jawab atas transmisi intelijen. Setelah menerima pesan khusus dari orang itu, mereka segera bergegas. Bangun, kata orang tua itu dengan lembut. Kelima orang itu mengangguk dan berdiri. Pernahkah kamu melihat jejak Han Sanqian di depan? Terutama yang ada di kolom kedua. Penatuaki, tidak ada jejak Han Sanqian yang ditemukan, ketiga orang itu menjawab serempak. Petugas intelijen kolom kedua juga mengatakan, kolom kedua telah menyerang dengan tertib dan tidak menemukan sesuatu yang salah. Setelah mendengar jawaban dari kolom kedua, semua orang yang hadir hanya bisa menghela nafas lega. Mereka bertanggung jawab menyerang kota naga bawah tanah, jadi wajar saja, mereka tidak menemukan bahaya apapun, yang berarti Han Sanqian benar-benar seperti yang mereka duga. Dia sedang terburu-buru untuk melarikan diri. Hahaha, dengar, biar ku beritahu, Han Sanqian ini tidak ada urusan sama sekali, dia hanya bisa kabur. Ya, kedengarannya sangat mengagumkan, tapi nyatanya tidak ada orang yang tidak takut mati. Sekelompok orang itu tertawa, namun tetaplah orang yang pertama kali mengajukan pertanyaan. Tidak hanya dia tidak tertawa saat ini, tetapi dia terus menatap tajam ke arah agen intelijen di kolom kelima yang tidak pernah berbicara. Bab 4509 lari saja seperti ini. Dari awal sampai akhir, dia tidak mengucapkan sepatah kata pun, dan ekspresi wajahnya hampir sepenuhnya berbeda dari yang lain. Dia tidak tersenyum sama sekali. Sebaliknya, alisnya berkerut, seolah dia sedang memikirkan sesuatu. Pria itu buru-buru berkata, kolom kelima, kenapa kamu tidak bicara? Petugas intelijen kolom kelima ditanya, lalu dia berlutut dengan panik. Dia melirik pria itu, lalu ke bayangan hitam dan yang lainnya, menundukkan kepalanya, dan berbicara dengan takut-takut, Penatuaki dan semua komandan,
meskipun kolom kelima melakukan yang terbaik untuk mengepung dan menekan mereka yang tak tersentuh, bawahannya secara tidak sengaja saya temukan sosok yang terbang jauh ke luar kota. Mendengar ini, semua orang segera berhenti tersenyum dan menatap petugas intelijen kolom kelima. Apa yang baru saja kamu katakan? Kamu bilang seseorang sedang menuju ke luar kota. Apakah kamu melihatnya dengan jelas? Banyak orang di kolom kelima telah melihatnya. Kalau tidak, hanya mengandalkan mata penjahat dan beraninya kamu melaporkannya sebagai intelijen. Petugas intelijen itu melanjutkan dengan suara rendah. Mengapa kamu tidak memberitahu kami informasi penting seperti itu sebelumnya? Seseorang bertanya dengan tidak puas. Kepala petugas intelijen itu tiba-tiba menunduk lebih rendah lagi, karena sosok yang kami lihat begitu cepat sehingga meskipun banyak dari kami yang melihatnya terbang menuju gerbang kota, kami tidak dapat melihat dengan jelas apakah dia terbang ke arah gerbang kota atau bukan. Han Sanqian, jadi, berita ini setengah benar menurut peraturan, jadi saya tidak berani segera melaporkannya. Mendengar perkataannya, banyak orang mengangguk, mereka memang punya aturan ini. Namun, lebih banyak orang yang lebih peduli dengan kegembiraan yang ditimbulkan oleh berita ini daripada aturan semacam ini. Elder, menurut kolom kelima, orang yang melarikan diri tidak lain adalah Han Sanqian. Ya, hanya Han Sanqian yang tidak bisa melihat kolom kelima dengan jelas dalam hal kecepatan. Mendengar kata-kata tersebut, Black Shadow mengangguk puas. Tanpa perlu anak buahnya berkata apa-apa, pada dasarnya dia bisa membuat penilaian komprehensif bahwa jumlah orang yang melarikan diri menuju gerbang kota adalah si Han Sanqian. Di satu sisi, 4 kolom lainnya tidak menemukan jejaknya, dan tidak ada berita dari kolom kedua, yang kemungkinan besar akan berkonfrontasi dengannya. Kebetulan itu adalah kolom kelima, tetapi saat ini, seseorang ditemukan berlari menuju gerbang kota. Itu sangat jelas. Memikirkan hal ini, He Ying tersenyum dingin, saya pikir dia, Han Sanqian, memiliki banyak keterampilan, dan dia dapat menanggungnya sendirian dengan begitu banyak dari kita. Sekarang sepertinya itu hanya unjuk kekuatan. Benar, menurutku itu hanya momen unjuk gengsi. Alhasil, setelah pertarungan, orang ini benar-benar terintimidasi. Sebenarnya, wajar kalau dia menjadi pengecut. Aku tidak percaya. Orang ini bisa menahan singa seperti kita. Benar, dengan banyaknya orang seperti kita, Raja Neraka akan mengompol saat melihat kita, hahaha. Sekelompok orang berseri-seri dengan gembira, dan semua orang sangat bangga untuk sementara waktu. Jelas sekali, dalam kesombongan dan pengetahuan dasar mereka, Han Sanqian seharusnya cukup takut untuk melarikan diri. Orang yang tadinya ragu-ragu sekarang benar-benar tidak bisa berkata-kata. Baginya, meski masih sulit dipercaya bahwa seseorang yang berperang melawan seluruh pasukannya akan tiba-tiba mundur karena permintaan mendadak, fakta-fakta yang kuat selalu ada di hadapannya, yang membuat orang harus mempercayainya. Sekarang, selain mendesah bahwa mungkin dia terlalu banyak berpikir, dia sepertinya tidak dapat menemukan penjelasan lain. Dia hanya tidak tahu kenapa, tapi dia selalu merasa ada yang tidak beres. Saya tidak tahu, tidak ada cara untuk mengatakannya, dan tidak mungkin memberitahu rekan kerja atau bahkan atasan saya bahwa saya merasa ada yang tidak beres. Tidak perlu terlalu memikirkan akibat dari melakukan hal ini, hanya ada satu akibat. Itu disebut bodoh. Bosnya meremehkannya, dan rekan-rekannya merasa dia sengaja pamer. Oleh karena itu, setelah berpikir panjang, dia masih menyembunyikan kata-kata psikologis di perutnya. Bagaimanapun, semua orang berpikir bahwa meskipun terjadi kesalahan dan terjadi kesalahan, mereka semua akan disalahkan bersama dan itu bukan urusannya. Jika dia memaksakan diri untuk maju, dialah satu-satunya yang akan menderita pada akhirnya. Pada saat ini, di sudut kota, sesosok tubuh berhenti dengan lembut. Di bawah cahaya bintang yang redup, dia tersenyum lembut, memperlihatkan gigi putihnya. Bab 4510, nasi ini rasanya tidak enak lagi. Cuacanya bagus. Merasakan angin sepoi-sepoi bertiup menerpa wajahnya, dia hanya bisa menghela nafas. Dan tentunya, selain Han Sanqian, siapa lagi yang bisa muncul di sini saat ini? Setelah beberapa kali akselerasi cepat, dia tidak hanya dengan mudah menyingkirkan 2 kolom pengejar, tapi juga membuat lingkaran besar dan langsung menuju gerbang utara kota dari sisi lain. Karena gerakannya yang terlalu cepat dan gerakannya yang terlalu ganas, tidak ada seorang pun yang tertinggal di belakangnya. Yang ingin mengalahkan Han Sanqian dari segi kecepatan memang sangat jarang. Saudara-saudara Korps Beruang Kutub, terima kasih atas kerja keras Anda. Aku juga tidak mau, tapi satu-satunya cara adalah mengepung Wei dan menyelamatkan Zhao.
Bahkan jika salah satu dari 30.000 saudara dikorbankan secara acak, Han San Qian akan kesakitan. Jika tidak, Han San Qian akan meminta mereka untuk menyerang segera setelah pria berbaju hitam datang, alih-alih membiarkan mereka mundur. Namun kemampuan dan jumlah pria berbaju hitam jauh melebihi Han San Qian, dan nyawa saudaranya tidak dapat lagi diselamatkan. Dia bukanlah seseorang yang meninggalkan saudara-saudaranya sendirian, tetapi Han San Qian juga tahu bahwa meskipun dia berhasil menerobos dan bergabung dengan pasukan beruang kutub, itu sebenarnya tidak ada artinya. Bukan saja kedua pihak tidak bisa diselamatkan, tapi karena bercampur, mereka akan dengan mudah diambil alih oleh pihak lain, pada akhirnya mereka akan mati bersama sia-sia. Oleh karena itu, sangat mustahil bagi Han San Qian untuk melakukan hal seperti itu yang akan merusak segalanya dalam sekejap. Setelah berpikir panjang, Han San Qian memutuskan untuk belajar dari Su Yingxia. Triknya hampir sama, kelilingi Wei dan selamatkan Zhao. Gameplay spesifiknya juga sangat sederhana. Begitu Anda memberi isyarat untuk melarikan diri, sekelompok orang pasti akan bersantai ke arah Anda. Karena mereka memiliki tugas yang lebih penting untuk mendukung kota naga bawah tanah, mereka tidak akan mengejar mereka dengan ganas. Dengan cara ini, ditambah dengan keahliannya sendiri, Han San Qian percaya bahwa jika dia melakukan ini, dia pasti akan mampu menembus pengepungan. Namun, setelah menerobos pengepungan, Han San Qian tidak segera mendukung Su Yingxia. Alasannya sederhana. Apapun yang dia pikirkan, musuh juga akan memikirkannya. Begitu mereka muncul untuk mendukung mereka seperti yang mereka duga, nyatanya sama saja dengan mendukung legiun beruang kutub. Jika saatnya tiba, mereka akan kehilangan segalanya. Han San Qian ingin menciptakan kesan palsu dan menipu sekelompok orang ini sepenuhnya, lalu mencoba trik lain untuk memadamkan api. Memikirkan hal ini, Han San Qian tersenyum dingin. Segera setelah itu, dia langsung melepaskan Taoti of Evil. Setelah membantunya, orang ini terluka lagi. Namun, Han San Qian kini dianggap kaya kembali setelah mencuri kampung halaman Anglika di Kota Emas. Oleh karena itu, tidak masalah jika si pelahap kejahatan terluka. Aku akan menebusnya padamu. Gantilah sebanyak yang Anda suka. Begitu dia selesai berbicara, Han San Qian mengeluarkan setumpuk emas dan melemparkannya langsung ke depan Taoti of Evil. Menepuk bahu orang ini, Han San Qian berkata, sekarang selama perang, ada lebih banyak masalah. Saya juga tahu bahwa saya telah berbuat salah kepada Anda, saudara. Namun, aku benar-benar tidak punya pilihan lain. Kamu bisa memakan emas ini sesukamu. Meskipun Ezi Taoti tidak dapat berbicara, setelah menghabiskan sekian lama bersama Han San Qian juga mengetahui bahwa ia sangat memahami sifat manusia dan bahkan sangat cerdas. Ia menatap Han San Qian dengan satu mata untuk waktu yang lama, tampak sangat terkejut dengan apa yang dilakukan Han San Qian. Meskipun Han San Qian biasanya tidak kasar pada dirinya sendiri, dia pasti jarang menjadi begitu murah hati secara tiba-tiba. Mata si pelahap jahat sepertinya bertanya pada Han San Qian, apakah tumpukan emas ini sekarang menjadi santapan geng? Makanlah, ini bukan hanya sekedar makan malam. Sebenarnya, aku ingin kamu membantuku. Mendengar hal tersebut, Ezi Taoti langsung merasa lega. Meski ia tahu bahwa kesibukan ini jelas bukan pekerjaan yang baik, namun apa yang bisa ia lakukan sekarang? Melihat makanan rakus yang disantap, Han San Qian pun memasang senyuman, baik, seperti wajah seorang ayah tua. Taoti kecil, apakah misi ini berhasil atau tidak, aku mengandalkanmu. Kamu mau main-main omong kosong, maka kita pasti akan menjadi terkenal kali ini. Jika kamu layu, sial, aku akan sial denganmu. Mungkin, makanan ini benar-benar akan menjadi makanannya. Si pelahap jahat tiba-tiba berhenti makan karena tiba-tiba menyadari bahwa nasi di depannya sudah tidak enak lagi.